Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Irma Yuliani dengan nomor induk mahasiswa E1E321027 adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di LVTK Universitas Mataram, akan melaksanakan praktik mengajar uji kinerja pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke kelas, Ibu Guru akan periksa dulu kelengkapan kita supaya kita bisa belajar. Nah, karena ingat, dalam kondisi saat ini, kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, kita tidak diizinkan ya. Semuanya sudah pakai masker? Nah, kalau sudah, sekarang Bu Guru akan cek suhunya masing-masing. Ayo, mulai dari Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam melaksanakan kegiatan kita atau kegiatan rutin kita di setiap harinya, yaitu belajar. Nah, sekarang ada yang udah masuk? Masuk semua? Bagus, sekarang masuk semua ya. Nah, untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, pertama kita akan berdoa dulu. Nah, sekarang siapa tadi yang paling awal datangnya ke sekolah? Siapa yang datang paling awal? Nah, banyak sekali yang datang paling awal. Nah, coba sekarang Ibu Guru minta Hari untuk pimpin doa. Silahkan Hari. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya berdoa ya. Denny, pakai maskernya Denny. Tadi sudah datang pagi, banyak juga semua temannya yang datang pagi. Nah, Ibu Guru sangat senang kalau semuanya itu bisa datang lebih awal. Karena ingat ya, kita belajar ini ya harus rajin dan juga disiplin. Nah, sekarang bisa ndak bantu Bu Guru untuk menyampaikan pesan dari 5 jari? Bisa ndak? Bisa. Nah, sekarang coba kita mulai. Yang ini apa namanya? Jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang, kalau belajar jangan ngantuk. Nah, ada yang suka ngantuk? Siapa? Nah, dengarkan. Kalau belajar itu ndak boleh ngantuk. Makanya tadi pagi itu kita harus siap dulu. Harus apa kalau pagi? Mandi. Terus kita lanjut ke jari yang ketiga. Yang ini apa namanya? Jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang, kalau belajar jangan lengah. Nah, jangan lengah. Ada yang suka lengah? Kalau lengah dalam belajar, otomatis materi yang Ibu Guru sampaikan itu percuma. Kita tidak akan pernah memahaminya. Oke? Nah, sekarang kita ke jari berikutnya. Yang ini apa namanya? Jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang, kalau belajar jangan keliling. Ada yang suka keliling? Askian, kenapa suka keliling? Malu Askiannya? Ingat, belajar itu tidak boleh keliling. Karena kalau kita keliling berarti kita tidak siap untuk belajar. Sebelum kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, karena yang akan kita pelajari adalah tentang
tema 9, subtema 3, pembelajaran ketiga. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran keduanya. Nah, yang kedua kemarin ada kaitannya tentang iklan dan juga tentang jenis usaha ekonomi. Nah, sekarang pertanyaan Bu Guru yang pertama. Siapa yang masih ingat apa itu iklan? Siapa yang masih ingat apa iklan? Coba angkat tangan yang bisa. Nah, coba Nanang. Bagus, ternyata Nanang masih ingat ya pembelajaran yang kemarin. Nah, pembelajaran kita kemarin terkait tentang iklan, di mana iklan itu bisa kita katakan sebagai sarana penyampaian informasi dari produk atau jasa yang ditawarkan, supaya kita bisa mengerti, oh ini yang harus saya beli, berarti ini penjelasannya dan lain sebagainya. Terus sekarang pertanyaan Bu Guru yang kedua. Nah, yang kedua Bu Guru ingin tanyakan di sini, kira-kira media apa yang sering dijadikan untuk penyampaian iklan tersebut? Nah, apa Ririn? Televisi, ada yang lain? Coba Nuri. Internet, ada yang lain? Radio, coba Ari. Koran, ada yang lain lagi? Angkat tangan siapa yang bisa? Apa tadi yang disebut? Coba Nana. Majalah. Nah, itu semua adalah media penyampaian informasi atau yang biasa kita sebut media tempat iklan itu ditayangkan atau ditulis atau ditampilkan. Nah, di sana ada kemarin juga pembagiannya. Ada yang disebut iklan elektronik dan ada yang disebut iklan media cetak. Kalau yang elektronik yang mana? Televisi, terus radio, internet. Kalau yang media cetak? Majalah, koran, terus apalagi tabloid juga ya. Dan ada juga jenisnya yang lain. Nah, itu pembelajaran kita yang lalu, ternyata semuanya masih ingat. Nah, sekarang untuk pembelajaran kita hari ini, coba perhatikan apa yang Bu Guru tampilkan. Nah, kira-kira gambar ini gambar apa ya? Apa? Gula aren. Sering enggak kalian lihat? Sering. Ada enggak yang punya? Ada. Siapa yang punya gula aren di rumah? Nah, banyak yang punya ya. Kira-kira gula aren ini dimanfaatkan untuk apa? Membuat jajan. Terus apa lagi? Membuat minuman. Ada lagi membuat rujak. Banyak ya manfaatnya dari gula aren yang Ibu Guru tampilkan atau yang sering kalian gunakan atau lihat di rumah. Nah, sekarang untuk pembelajaran kita hari ini, tadi sudah Ibu Guru sampaikan kalau pembelajaran kita adalah tentang materi di tema 9, subtema 3-nya dan pembelajaran 3. Yang pertama itu ada muatan IPS-nya dan yang kedua ada bahasa Indonesianya. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian, Ibu Guru harapkan nantinya bisa memahami apa itu kegiatan ekonomi atau bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan bisa nanti memberikan contohnya. Dan nanti juga bisa kalian memahami jika melihat misalnya ada orang yang begini, oh ini namanya kegiatan ekonomi. Ada lagi yang, oh ini ya kegiatan ekonomi yang kemarin kita pelajari. Nah, dan bisa juga kalian coba nanti di rumah ya tentang kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua tentang jenis iklan berdasarkan isinya. Nah, nanti Ibu Guru harapkan juga melalui pembelajaran kita hari ini kalian bisa memahami mana yang jenis iklan yang satu, mana jenis iklan yang berikutnya. Nah, seperti itu ya. Dan langkah kita atau langkah pembelajaran kita yang pertama adalah Ibu Guru tampilkan video. Dari video itu nanti kalian akan menganalisis tentang kegiatan ekonomi yang ada. Kemudian ada gambar juga yang akan ditampilkan.
Itu untuk menganalisis tentang iklannya. Nah, biar semangat, sekarang kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Mana senyumnya? Senyum. Nah, ndak kelihatannya pakai masker yang cewek, yang pakai facial ya pasti kelihatan. Nah, sekarang kita mulai kegiatan kita. Tadi sudah Bu Guru sampaikan. Perhatikan videonya. Perhatikan videonya ya. Lihat videonya. Bawah dulu ya. Jangan pakai masker seperti itu. Sudah dilihat videonya tadi? Nah, video tadi tentang apa? Nah, tentang pembuatan gula aren. Kegiatan apa saja yang terlihat di sana? Coba yang besar suaranya. Siapa yang bisa? Coba Nuri dulu. Membuat gula. Terus siapa lagi yang bisa? Apa kegiatannya tadi? Coba Reza. Nah, dia memanjat pohon untuk mencari air nira. Terus ada lagi kegiatan yang lain? Coba Ari. Memasaknya. Terus apa lagi? Mencetak. Nana? Menjual. Ada lagi yang lain? Kira-kira apa yang terlihat tadi dalam videonya? Memasak sudah. Coba Haskian. Apa? Meminum. Nah, sekarang dari semua kegiatan yang ada tadi pada videonya itu sudah terangkum, dan kegiatan itu yang dinamakan sebagai kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah suatu kegiatan atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu banyak sekali manfaatnya bagi kita. Nah, sekarang dengarkan Bu Guru. Dari kegiatan itu nanti akan Ibu Guru tugaskan. Pertama, permasalahannya di sini yang akan kalian pecahkan adalah dari video yang kalian lihat tadi yang ditayangkan. Nanti kalian di sana akan menganalisis kegiatan ekonomi. Dan nanti untuk menganalisisnya Ibu Guru akan meminta kalian untuk mencari referensi dari buku atau sumber lainnya yang bisa kita pakai ya. Kemudian sekarang tadi ada gula aren. Gula aren itu adalah produk khas di wilayah Montong Gading, terutama di wilayah Peringge Jurang Utara, tempat kita ini. Ini banyak sekali yang memproduksinya. Nah, supaya produk itu terkenal, kita harus apakan?
Angkat tangan yang besar suaranya. Coba Nuri. Hari apa jawabannya juga? Sama enggak sama Nuri? Sama. Nah, sekarang dengarkan. Untuk membuat produk yang kita buat menjadi terkenal, kita harus mengiklankan. Karena dengan mengiklankan itu bisa mempromosikan produk yang tadi kepada masyarakat luas. Ingat ya, produk itu kita iklankan supaya bisa terkenal. Nah, sekarang berkaitan tentang iklan yang tadi. Coba perhatikan gambar di depan. Ini termasuk jenis iklan. Iklan seperti ini pernah tidak dilihat? Pernah. Di mana ya sering kita temukan yang seperti ini? Di televisi. Di mana juga? Di internet. Ada di media cetak? Ada, yaitu biasa di koran. Ingat ya. Ini tentang apa ya kalau dilihat dari isinya? Iklan pengumuman tentang apa? Kematian. Nah, bagus ya, ini iklan tentang pengumuman kematian. Sekarang coba yang kedua. Nah, sekarang yang kedua ini. Nah, ini yang paling sekarang kita biasa temukan di mana-mana. Nah, ada di jalan, ada di tayangan televisi, internet, koran, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba perhatikan. Isinya tentang apa? Penggunaan masker. Nah, ini terkait dengan kondisi wilayah kita saat ini ya. Nah, kira-kira kalau yang ini masuk kemana ya jenis iklannya? Coba Nuri. Nah, iklan layanan masyarakat. Sekarang yang ketiga. Nah, suka membeli produk yang ada di sana? Suka. Bagaimana rasanya? Sesuai enggak dengan promosi di iklannya? Sesuai. Nah, sekarang perhatikan, itu adalah Floridina, minuman yang sering kalian temukan di warung atau di pasar dan lain sebagainya. Nah, sekarang di sana juga dijelaskan minuman itu ada butir utuhnya, kemudian ada juga rasanya dan sebagainya. Kira-kira kalau yang terakhir ini atau iklan yang Floridina ini tentang apa? Coba Amel. Nah, ini namanya penawaran. Otomatis dia menawarkan produknya kepada orang supaya produk itu bisa dibeli. Nah, sekarang kita bentuk kelompoknya dulu. Nah, kelompok kita bentuk dengan cara menyebutkan kata dak, dik, duk ya. Siapa yang dak nanti dapatnya yaitu jadi satu kelompoknya. Duk siapa? Dak, diknya siapa? Mulai dari Denny. Ayo Denny. Dak, dik, duk, dak, dik, dak, dik, duk, dak. Nah, ingat anggotanya? Mana yang dak tadi angkat tangan? Yang dak? Dak, dak. Mana yang dak? 1, 2, 3, 4. Berarti itu kelompoknya. Terus yang duk? Siapa yang duk? Duk, duk. 1, 2, 3. Dik. 1, 2, 3, 4. Ingat ya anggota kelompoknya. Nah, sekarang silahkan kita buat kelompok. Cara duduknya diatur. Sudah siap? Siap. Nah, sekarang sebelum kalian Ibu Guru berikan LK-nya, perhatikan dulu. Nah, nanti LK yang pertama itu adalah muatan pembelajaran IPS. Di sana kalian akan menganalisis isi video yang tadi ditayangkan. Nah, di sana nanti dituliskan kegiatan apa saja yang dilakukan di sana. Dan berdasarkan hasil temuan kalian nanti itu dituliskan, oh kegiatan ini apa namanya, yang ini juga apa namanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesianya kalian akan menganalisis gambar iklan. Nanti gambarnya juga akan Ibu Guru bagikan beserta LKPD-nya. Nah, dari gambar itu nanti dituliskan mana yang termasuk iklan
iklan layanan masyarakat, mana yang termasuk yang tadi disebutkan juga iklan penawaran, dan juga mana yang termasuk sebagai iklan pengumuman. Nah, dari tadi juga Ibu Guru sudah tampilkan contohnya. Tentu saja kalian bisa mengetahuinya. Tapi di sini agar lebih diperjelas lagi, kalian akan mencari sumber dari buku yang lain. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Bu Guru akan bagikan LKPD-nya. Nah, yang pertama dulu LKPD. Nah, supaya tidak bingung karena di sana ada nama kelompok, sekarang kita tentukan nama kelompoknya. Kelompoknya Nadia, jadi kelompok apa? Dik. Terus yang ini? Dak. Yang ini? Duk. Kelompok Dik namanya kelompok elang ya. Kelompok Duk namanya kelompok harimau. Kelompok Dik namanya kelompok kelinci. Ayo, sekarang bisa? Silahkan dikerjakan. Sudah jadi, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan presentasinya ya. Nah, tapi sekarang sebelum kita ke kegiatan presentasi, biar lebih semangat lagi, coba kita tepuk semangat. Satu kali lagi kita tepuk semangat. Nah, tepuk semangat. Semangat. Nah, baiklah, kalau begitu sekarang kita akan ke kegiatan presentasinya. Untuk yang pertama, sebelum Ibu Guru yang tunjuk, siapa yang mau maju? Kelompoknya siapa? Nah, itu kelompoknya Amel yang pertama. Ayo maju kelompoknya Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelinci akan menyampaikan hasil presentasi kami. Kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan barang dan jasa atau menambah guna barang dan jasa. Contoh: 1. Membuat gula aren. 2. Membuat keripik. Manfaat: memenuhi kebutuhan hidup manusia.
kedua, mencari keuntungan. Distribusi, kegiatan penyaluran barang hasil produk kepada konsumen. Iklan yang terakhir adalah iklan pengumuman karena ada peristiwa yang terjadi. Nah, sekarang sudah selesai temannya. Ada yang mau bertanya? Coba angkat tangan yang mau bertanya. Ayo. Nah, yang mana ini yang mau dijawab pertanyaan dari siapa dulu? Nuri, ayo Nuri. Kegiatan yang pertama, kegiatan apa? Nah, tadi tidak disebutkan kegiatan apa yang pertama? Produksi. Nah, Nuri, kegiatan produksi. Ada yang lain mau bertanya? Enggak. Kalau tidak ada, silahkan ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita kelompok 2. Kelompok 2 atau kelompok harimau, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok harimau akan mempresentasikan diskusi kami. Produksi adalah kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh, membuat gula aren. Manfaat, memenuhi kebutuhan hidup manusia. Coba perhatikan temannya, perhatikan temannya. Produksi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Reza, Hifzil. Contoh, menjual gula aren. Manfaat, menjamin barang sampai ke konsumen. Konsumen adalah kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghabiskan manfaat atau kegunaan hasil dari produksi. Contoh, meminum gula aren. Manfaat, menikmati barang dan jasa produsen. Dapat memenuhi kebutuhan hidup. Iklan masyarakat adalah iklan yang bertujuan menumbuhkan semangat masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, kebersihan, dan kesehatan. Iklan penawaran berisi pemberitahuan atau menawarkan barang atau jasa kepada orang banyak Nana. agar tertarik membeli atau menggunakan produk atau jasa yang tercantum. Jenis iklan ini sifatnya memberitahunya orang dengan tujuan menarik perhatian orang yang membacanya. Nah, sekarang sudah selesai. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Coba Nadia, besar-besar suaranya Nadia. Coba sebutkan pelaku dari masing-masing kegiatan ekonomi. Pelaku produksi disebut produsen, pelaku distribusi disebut distributor, pelaku konsumsi disebut konsumen. Nah, ada yang lain yang mau bertanya? Tidak ada, berarti sudah jelas. Nah, sekarang tutup saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyampaian pertama sampai yang terakhir, dari kelompok Hari sampai ke kelompoknya Nadia, hasilnya Ibu Guru katakan lumayan bagus. Nah, sekarang sebelum Ibu Guru jelaskan lebih jelasnya lagi, kita tepuk hebat dulu. 1, 2, 3, tepuk hebat. Jempol, 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 hebat. Nah, sekarang dari kegiatan yang tadi, yang pertama itu adalah kegiatan apa? Produksi. Nah, kegiatan ekonomi salah satu bentuknya itu adalah kegiatan produksi. Nah, perhatikan di sana. Ada tayangan tentang kegiatan produksi, di mana kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah atau menciptakan nilai guna suatu barang. Tadi ada temannya yang bertanya, kenapa bisa dikatakan bisa menambah nilai guna barang? Nah, tadi juga dijelaskan. Contoh dalam video yang tadi itu tentang pembuatan gula aren. Gula aren itu berasal dari mana dulu?
apa? Air apa? Air nira. Nah, kemudian air nira itu diolah menjadi gula aren. Kalau air nira kita bisa memanfaatkannya untuk apa saja? Untuk diminum. Ada yang lain? Ya. Apa yang lain manfaatnya? Sebentar. Ini masih bentuknya masih bentuknya air nira. Selain diminum ada enggak manfaat yang lain? Enggak ada. Setelah diolah menjadi gula, apa manfaatnya? Rujak, membuat jajan, apalagi? Diminum. Bagus. Itu yang namanya menambah nilai guna. Nah, kemudian ada juga kegiatan distribusi tadi. Yang menunjukkan kegiatan distribusi adalah gambar yang mana yang kalian analisis tadi? Gambar yang mana yang menunjukkan distribusi? Menjual barang. Nah, itu termasuk kegiatan distribusi. Nah, di mana kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Yang bisa dikatakan sebagai distributor itu adalah penyalur barang tersebut, atau biasa kita sebut pedagang. Ngerti? Nah, kemudian ada kegiatan yang satunya lagi, yaitu kegiatan yang terakhir apa? Konsumsi. Ada enggak gambar yang menunjukkan kegiatan konsumsi pada video yang tadi? Yang mana yang menunjukkan konsumsi? Bagus, saat meminum minuman dari gula aren itu termasuk kegiatan konsumsi. Nah, di sini dijelaskan kalau kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa hasil produksi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang iklan. Tadi iklan. Dari gambar yang tadi Bu Guru berikan, iklan apa saja di sana? Iklan layanan masyarakat. Bagus. Satu, iklan layanan masyarakat. Terus yang kedua? Penawaran. Yang ketiga? Ada iklan pengumuman. Sudah jelas ini? Nah, sekarang Bu Guru berikan kesempatan coba diperbaiki jawabannya yang salah dari penjelasan yang tadi. Ingat, yang tadi mulai kegiatan ekonominya ya. Nah, silahkan dikerjakan yang mana yang perlu diperbaiki. Sudah diperbaiki? Sudah semua? Nah, kalau sudah, sekarang tugasnya itu silahkan dikumpulkan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa itu kegiatan produksi dan jenis iklan berdasarkan isinya. Nah, untuk mengukur pemahamannya, sekarang Ibu Guru akan memberikan tes evaluasi. Dan tes ini silahkan dikerjakan dengan waktu 10 menit. Sekarang tesnya akan Bu Guru bagikan. Bentuknya adalah pilihan ganda. Tinggal dijawab di sini ya. Tulis namanya terus contreng mana jawaban yang betul. Ayo. Sudah selesai? Ayo dikumpulkan kalau sudah. Dari pembelajaran kita yang awal sampai yang terakhir tadi, di sana kita sudah banyak membahas tentang kegiatan ekonomi dan juga jenis iklan. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita yang tadi. Yang pertama itu adalah tentang kegiatan ekonomi. Siapa coba yang mau bantu Bu Guru menyebutkan apa saja bentuk kegiatan ekonomi? Coba Nuri. Produksi ada yang lain? Coba Hari. Konsumsi ada yang lain? Nazila coba. Distribusi. Siapa yang menjadi pelaku dari kegiatan distribusi? Coba angkat tangan siapa yang bisa. Coba
Nadia dulu. Siapa? Distributor. Kemudian ya kalau yang produksi? Coba Nanang. Produsen, bagus. Yang konsumsi? Coba Nuri. Konsumen. Nah, itu untuk kegiatan ekonominya. Coba siapa yang membantu Bu Guru? Apa itu kegiatan ekonomi? Nanang coba atau Nuri? Kegiatan yang bisa menghasilkan jasa dan barang. Bagus, kegiatan yang bisa menghasilkan jasa dan juga barang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kemudian yang kedua, tadi ada jenis iklan berdasarkan isinya. Setelah kita menganalisis iklan atau gambar iklan yang Bu Guru tadi berikan, kita tadi sudah dapat ada 3 jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama siapa yang bisa sebutkan Bu Guru? Iklan apa yang pertama? Coba Amel. Nah, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu tentang apa, Amel? Ya, tadi tentang virus corona, tapi dikatakan iklan layanan masyarakat itu kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena yang disampaikan isinya itu tentang apa? Pemberitahuan atau himbauan? Himbauan. Ingat ya, kalau iklan layanan masyarakat itu himbauan kepada masyarakat atau semua orang yang bisa melihat atau membaca iklan tersebut. Nah, kemudian yang kedua iklan apa namanya? Coba Nadia. Penawaran. Kalau iklan penawaran, kenapa dikatakan iklan penawaran? Coba Hari. Bagus, karena ada barang yang ditawarkan. Kemudian iklan yang terakhir. Coba Ririn. Bagus, iklan pengumuman. Kenapa dikatakan iklan pengumuman? Bagus, karena di sana ada pemberitahuan. Nah, iklan pengumuman layanan masyarakat. Terus apa lagi satu tadi? Penawaran atau iklan niaga. Dari pembelajaran kita dari awal sampai yang akhir, apakah pembelajaran kita saat ini sudah menarik? Menarik. Menariknya di mana? Apa tadi? Nah, menariknya saat kita ditampilkan seperti video dan lain sebagainya ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, dengarkan, kita akan membahas pembelajaran matematika di materi tentang volume kubus ya. Nanti itu pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita pulang tadi sudah ya, kalian lihat ada sampah atau tidak? Ternyata kelas kita masih bersih. Bersih itu sudah luar biasa ya, apalagi kondisi kita sekarang. Kondisi yang sangat harus selalu menjaga yang namanya kebersihan. Terutama kita sekarang diwajibkan untuk memakai masker. Nah, ingat ya, masker ini banyak fungsinya selain untuk menghindari dari virus corona, juga bisa menghindari kita dari debu. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang coba masih ingat lagu tentang jari kanan, jari kiri itu? Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabungkan jadi satu, ku buat jembatan saja. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabungkan jadi satu, ku buat kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabungkan jadi satu, ku siap berdoa. Sekarang siapa yang mau pimpin doa? Hari tadi ya sudah ya. Coba Denny sekarang. Duduk rapi, siap. Anak pintar, siap. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kalau pulang di jalan hati-hati ya.